Tuliskan semangat
apapun yang mereka peroleh nanti, apapun yang mereka peroleh di sini, itu adalah hasil jerih payah mereka. Semoga kita semua sebagai orang tua akan selalu merasa bangga akan segala pencapaian mereka. Bapak Ibu, mungkin tidak banyak bekal yang bisa kami berikan, namun kami sungguh berharap apa yang telah kami ajarkan selama 3 tahun ini akan menjadi bekal yang bermanfaat untuk mereka. Kami selalu mendoakan mereka untuk tumbuh dan berproses menjadi pribadi yang beradab, bermoral, sopan santun terhadap orang tua, dan menjadi putra dan putri yang membanggakan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini dengan penuh sukacita kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu yang insya Allah dalam keadaan baik dan bahagia. Mohon untuk diterima dengan kelapangan hati dari Bapak Ibu sekalian, dan kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya selama ini dalam kami mendidik putra dan putri Bapak Ibu. Kami segenap Dewan Guru memohon maaf atas segala kesalahan dalam kami mendidik putra-putri Bapak Ibu. Dan terakhir yang ingin kami sampaikan, Nak, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih untuk kalian tidak menyerah. Dan ingatlah, Darussibian akan selalu menjadi rumah bagi kalian. Jangan. Cium tanganmu, Pak, anakmu mulai besar, sudah tak lagi mau bermain denganmu. Anakmu mulai dewasa, sudah mulai mengerti arti kehidupan. Anakmu selalu merindumu, ingin mencium keningmu. Pak, seandainya kau tahu, ku selalu merindukan saat-saat bermain, berlari, berbohong tentang masakan ibu, bermain layang-layang Hingga petang datang menyapa ku di tepian rindu. Ku di tepian rindu. Ku di tepian rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu haturkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat Ketua Yayasan Darus Sibian Salafiyah, Bapak Anang Gunawan. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Darus Sibian, Bapak Adi Purwanto. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Darus Sibian, Ibu Siti Sofia. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangduren. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS MA Darus Sibian. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya Alvino Rengga Putra Wijaya mewakili teman-teman yang hadir di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sabar dalam mendidik kami dan juga telah memberi kami ilmu, juga telah menjadi sosok inspiratif dalam kami, yang menjadi sosok orang tua kedua bagi kami. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan juga orang tua kami yang menjadi sumber motivasi dan kekuatan di setiap langkah kami. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih atas cerita dan kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama. Bapak, Ibu yang saya hormati dan teman-temannya yang saya banggakan, masih teringat di dalam pikiran saya 3 tahun yang lalu saat kami masih memasuki Darus Sibian. Awal mula kami masuk ke Darus Sibian ini dan kami masih belum mengenal siapapun. Selang beberapa bulan kami sudah saling mengenal. Namun di situ juga kenakalan kami mulai nampak. Dari yang sering tidur di kelas, bikin onar di kelas, ramai saat guru menjelaskan, dan juga saat waktu istirahat telah usai, bel masuk dibunyikan, kita malah bolos, kalau gak gitu sembunyi. Tapi dari semua kenakalan kami itu, kami akui, Bapak dan Ibu guru, kami memang generasi stroberi, yaitu generasi yang pemalas. Kami lebih memilih, sebenarnya kami lebih memilih untuk bermain game daripada untuk menuntut ilmu di sekolah. Kami lebih memilih untuk rebahan dan main HP di rumah daripada berangkat pagi untuk sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon maaf dengan segala kesalahan kami. Kami mohon maaf atas tingkah laku dan ucapan kami yang menyakiti hati Bapak Ibu guru. Tolong maafkan kami, Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, berdirinya saya hari ini di sini juga tidak luput dari doa orang tua dan keluarga saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya. Pak, terima kasih karena sudah bekerja keras untuk saya. Terima kasih karena kerja dari pagi sampai pagi untuk saya. Terima kasih atas segala pengorbanan yang Kau berikan untuk saya. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih karena telah mengusahakan apapun yang saya inginkan. Untuk kakek dan nenek saya mengucap terima kasih. Usia kalian sudah tua, tapi kalian masih merawat
dan didik saya dengan sabar dari kecil sampai sekarang. Dan teruntuk mama saya, terima kasih Ma, karena telah melahirkan saya. Terima kasih karena telah rela berkorban untuk saya. Terima kasih karena telah bekerja keras untuk saya. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Terima kasih untuk keluarga saya. Terima kasih untuk segalanya. Saya benar-benar ucapkan terima kasih. Sangat-sangat terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, bahu kita bisa lebih tinggi daripada bahu ayah kita, tetapi beban yang ayah kita bawa sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mencoba untuk membawanya. Dan juga kita memiliki 4 hutang air kepada ibu kita. Air ketuban saat melahirkan kita. Beliau bersusah payah melahirkan kita dan dengan taruhan nyawa. Yang kedua adalah air susu ibu. Yang ketiga adalah air mata ibu. Yang keempat adalah air keringat ibu. Itu adalah 4 hutang air yang tidak akan pernah kita balas sampai mati sekalipun. Teman-teman yang saya banggakan, saya hanya ingin mengingatkan, orang tua tidak selamanya ada. Orang tua tidak selamanya mendampingi kita. Buatlah mereka bangga selagi mereka ada. Patuhilah mereka selagi mereka masih di sampingmu. Jangan pernah mengecewakan mereka. Mereka sudah bekerja keras demi kita. Teman-teman yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan lagi, belum tentu kesuksesan kita nanti kita masih didampingi oleh orang tua kita. Belum tentu kesuksesan kita dilihat langsung oleh orang tua kita. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk membuat orang tua bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tolong ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong sayangilah mereka seperti halnya mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berkahilah rezeki mereka, berilah mereka rezeki yang halal ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Kabulkanlah doa-doa orang tua hamba ya Allah. Kami ingin ya Allah, kesuksesan kami ingin didampingi oleh kedua orang tua kami ya Allah. Tolong kabulkan doa hamba ya Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, kami di Darussubian tidak pernah diberi materi tentang perpisahan. Jadi kami tidak mengerti
apa itu perpisahan. Tetapi hari ini Bapak dan Ibu Guru, kami pamit dari Darusibyan untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang orang tua kami harapkan, untuk menggapai semua impian kami. Kami hanya mohon doa dari Bapak dan Ibu Guru. Tolong barokailah ilmu kami. Tolong berikanlah doa untuk kami. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan pengawas madrasah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Muazib MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Qurama kepada para alim, para ulama, murabina pengasuh pondok pesantren Darusibyan, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibu Dewan Guru, sahabat kami, partner kerja kami, pengawas bina MA Darusibyan, Bapak Ibu wali murid, dan tak lupa anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12 MTS MA Darusibyan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita pada pagi yang cerah ini senantiasa mendapatkan berkah, manfaat, maslahah hingga dapat mengikuti kegiatan Purnawiyata di MTS MA Darusibyan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa membawa berkah, membawa manfaat dan perkembangan khususnya untuk MTS dan MA Darusibyan di tahun-tahun yang akan datang. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita hingga kita dapat membedakan mana yang hak yang harus kita jalankan dan mana yang batil yang harus kita jauhi. Ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu buat diri kami guna menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi anak-anak kita yang sudah purna di MTS dan MA Darusibyan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anakku, calon pemimpin masa depan, kalian saat ini sudah purna dalam melaksanakan pendidikan formal di MTS dan MA Darusibyan. Bukan berarti sudah selesai tugas kita, tugas panjenengan semua untuk menuntut ilmu. Perlu diketahui anak-anakku, masa depanmu ini sangat menentukan keberadaan masyarakat kita yang sekarang ini. Kalian boleh bangga dengan lulusnya di MTS maupun di MA Darusibyan ini. Tetapi ingat, ini bukan langkah terakhir, tapi awal menuju cita-cita. Anak-anakku yang berbahagia,
ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, kembangkanlah, kembangkan dan kembangkan, sehingga ilmu itu nanti akan bermanfaat untuk dirimu sendiri, bermanfaat untuk masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Dengan harapan, dengan doa, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh di MTS dan MA Darussimbian ini menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12, insya Allah tanggal 2 nanti itu sudah putusan panjenengan semua itu lulus atau tidak lulus, walaupun tadi sudah disampaikan ada yang lulus bersyarat. Ada yang lulus bersyarat. Untuk Madrasah Sanawiyah yang lulus bersyaratnya ada 3, sedangkan yang dari MA itu ada 2 anak yang lulus bersyarat. Apa artinya? Untuk bisa lulus memang semua kegiatan ujian harus dilalui, harus diikuti. Yang tidak mengikuti itu yang di Sanawiyah tadi ada 1, yang di Sanawiyah itu ada 3, sehingga sudah jelas itu tidak lulus. Tidak lulusnya karena tidak mengikuti kegiatan ujian di MTS Darussimbian sendiri. Nah, yang di Madrasah Aliyah tadi ada 1 disampaikan oleh Ibu Kepala Wakil dari Kepala Madrasah. Yang di Aliyah itu ada 1, yang di MTS itu ada 3 yang dinyatakan tidak lulus karena tidak bisa mengikuti kegiatan ujian. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, tadi sudah ditampilkan sebagian dari apa-apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di MTS maupun MA Darussimbian. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah membimbing anak-anak kami, sehingga mereka itu mampu mengenali diri sendiri dan mampu mengembangkan apa-apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu menjadikan ilmu yang manfaat yang akhirnya akan kita peroleh ketika kita sudah tiada nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, kami juga bangga sekaligus minta maaf manakala ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, mungkin menyakitkan panjenengan selama anak-anak ada di MTS dan MA Darussimbian. Kami selaku pengawas bina di MTS dan mewakili pengawas bina yang ada di MA mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan panjenengan menitipkan anak-anaknya di MTS Darussimbian dan MA Darussimbian. Perlu diketahui, apa-apa yang kita berikan kepada anak-anak kita tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya akan kembali kepada kita. Anak-anak kita adalah investasi untuk kita. Karenanya apa yang jenengan berikan, niatilah, diniatkan dengan niatan baik untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Menjadi anak yang soleh dan solehah, yang nantinya mau mengenali dirinya sendiri, mendoakan dirinya sendiri, dan sekaligus mendoakan kedua orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tua kita sudah tiada, tadi sudah diwakili oleh wakil dari anak-anak kita yang ada di MTS maupun MA, sudah disampaikan secara gamblang, secara apa-apa harapan-harapan beliau. Tadi sudah banyak contoh-contoh yang ditampilkan, hanya sebagian itu tidak akan keseluruhan. Sudah banyak. Artinya apa? Di MTS dan MA ini pengetahuan memang sudah disampaikan. Artinya anak-anak sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan pun juga sikap-sikap yang terpuji yang diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan semuanya itu bermanfaat untuk kita semua. Harapan kami
Dengan adanya Purnawiyata di kelas 9 dan kelas 12 berarti ada 2 kelas nantinya yang kosong. 2 kelas yang kosong karena kelas 9 sudah keluar, berarti kelas 8 naik di kelas 9, kelas 7 naik di kelas 8, otomatis ada 1 kelas yang kosong. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk mengisi bagaimana MTS dan MA Darussubian itu tetap eksis. Tanggung jawab kita bersama bagaimana Madrasah Sanawiyah Darussubian ini tetap eksis, tetap ada, tetap langgeng. Kita manfaatkan MTS dan MA Darussubian ini. Tadi sudah ditampilkan banyak hal. Anak-anak itu diberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap, ajaran-ajaran sikap tadi sudah bisa dilihat di depan kita. Itu salah satunya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru-guru yang ada di MTS dan MA Darussubian. Harapan kami kelas 7 jangan sampai kosong, kelas 10 juga jangan sampai kosong. Karena dengan naiknya kelas 7 ke kelas 8 berarti kelas 7 kosong, kelas 8 naik di kelas 9, kelas 9 sudah purna yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 yang purna tadi, jangan puas dengan hanya memiliki ijazah MTS maupun MA Darussubian. Jangan puas hanya itu. Teruskan perjuanganmu, raih cita-citamu, lanjutkan perjuanganmu, alias kalau yang dari silahkan kuliah kemana yang Anda suka sesuai dengan bakat minat. Kalau tadi sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru dengan berbagai atraksi, baik itu vokal, tari dan lain sebagainya, pun juga dengan bacaan-bacaan, pun juga mengaji. Lanjutkan itu, lanjutkan dan lanjutkan. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, panjenengan semua adalah calon-calon pemimpin masa depan. Lengkapi diri kamu dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang terpuji. Apa-apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, kembangkan sesuai dengan bakat dan minat. Anak-anakku, perlu diketahui negara kita ini adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Batu saja bisa jadi tanaman. Kalau sudah batu saja bisa tumbuh, apalagi yang lain. Artinya negara ini adalah negara yang subur makmur. Sehingga menjadi sorotan, menjadi keinginan semua bangsa-bangsa di dunia. Karenanya kembangkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru sehingga kamu bisa menjaga negara ini, bisa mengisi pembangunan di negara ini di segala bidang. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan anak-anakku bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi sebagai motivasi untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan ini sehingga kita nantinya tidak asing di negeri sendiri, kita akan bisa menjadi pemimpin di negeri sendiri, tidak sampai dipimpin oleh orang lain. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Desa Karangduren. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nurholik. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kepada Bapak Ketua Yayasan Darus Sibyan, kepada Bapak Pengawas MTS juga MA, kepada semua pengurus Dewan Guru MTS juga MA, semua wali santri, wali murid yang hadir, adik-adik semua yang berbahagia, kami alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di siang hari ini bisa menghadiri tasyakuran MTS juga MA Darus Sibyan. Semoga pertemuan di siang hari ini betul-betul membawa manfaat, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat juga salam kami haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minat dunia ilal akhirah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak akan banyak yang kami sampaikan, cuma berdoa. Satu, untuk Yayasan Darus Sibyan. Semoga yayasan ini betul-betul jadi yayasan yang barokah, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Sehingga bisa menciptakan generasi-generasi baru yang betul-betul sholih, generasi baru yang sholihah. Amin Allahumma amin. Juga kami berdoa semoga anak-anak yang baru mendapatkan ijazah baik MTS maupun MA, semoga menjadikan ilmunya ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, berguna bagi nusa dan bangsa juga agama. Amin Allahumma amin. Dan juga tidak lupa berdoa untuk Dewan Guru. Masalahnya yang mempunyai jerih payah juga termasuk Dewan Guru. Semoga Dewan Guru juga orang tua santri, orang tua wali murid, orang tua atau wali murid yang betul-betul juga mempunyai perjuangan. Bu gurunya, bapak gurunya, bapak ibu wali santrinya yang sangat-sangat berjuang sehingga anaknya bisa berhasil menuntaskan mata pelajaran di Darus Sibyan ini. Semoga semuanya jerih payah bapak ibu guru, orang tua wali santri diberikan imbalan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, saya juga berpesan kepada bapak ibu wali santri. Karena apa? Kami mewakili pemerintah desa seringkali diberi suatu informasi atau sambatan orang-orang tua masalah anaknya. Seringkali. Bahkan kemarin saya sampai menjemput di Sumber Jambe. Padahal ngapunten, keluar dari pesantren baru saja. Mulane Bapak Ibu yang kami hormati, terutama wali-wali santri, tolong didampingi. Siswa yang baru keluar dari pesantren, siswa yang baru keluar dari MTS atau MA didampingi. Biasanya dikurung, kemudian keluar dengan leluasanya, maka dia akan adaptasi dengan teman-teman sekelilingnya. Tolong jangan sampai berteman dengan seseorang atau berteman dengan saudara-saudara yang kurang membimbing atau kurang bisa untuk beradaptasi. Masalah keluar dari pesantren ternyata langsung mengonsumsi naudzubillahi min dzalik. Kemarin masih belum 1 bulan dan itu sering sekali. Selama saya 6 tahun atau 5 tahun berjalan ini, keluhan orang tua masalah anak sangat sering. Maka dari itu, Bapak Ibu yang punya anak baru keluar dari pesantren, anak keluar dari SMP atau aliyah, jaga, dampingi, awasi di dalam setiap kali bersosialisasi. Baik itu sosialisasi kepada siapapun, tolong didampingi. Nggih ngapunten Bapak, ini saya sampaikan karena real. Saya sendiri sering mendapatkan informasi seperti itu. Itu pesan yang pertama. Kemudian saya juga
berterima kasih kepada Yayasan Darussibyan yang mana sudah ikut berjuang untuk membangun, untuk membina khususnya warga Desa Karangduren. Semoga perjuangan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Yayasan Darussibyan ini betul-betul dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilaf, mohon maaf bila ada salah dari apa yang saya sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darussibyan Salafiyah kepada Bapak Anang Gunawan. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya takdimi orang tua saya, yang saya hormati Kepala Desa Karangduren, yang saya hormati pengawas Bina Madrasah Aliyah dan juga pengawas Bina Madrasah Sanawiyah, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Darussibyan dan juga Kepala Madrasah Sanawiyah Darussibyan, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir di siang hari ini, dan yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh siswa-siswi putra-putri baik MA maupun MTS Darussibyan. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita hidayah, inayah, taufik, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Semoga kehadiran jenengan di sini menjadi keberkahan tersendiri buat panjenengan semua dan kita semua yang hadir di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, yang pertama perlu saya sampaikan selamat kepada seluruh peserta tasyakuran akhirus sanah di Yayasan Darussibyan Salafiyah yang ada Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Saya ucapkan selamat. Semoga ilmunya semua bermanfaat, barokah. Semoga ilmunya bisa membawa kalian semua kepada kesuksesan yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan, tadi dari perwakilan peserta tasyakuran purnawiyat atau akhirus sanah tadi itu menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu guru dan minta doanya. Saya mewakili seluruh guru yang ada di Darussibyan. Insya Allah kami maafkan dan kami selalu doakan agar kalian semua bisa menjadi sukses. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan, sebenarnya tadi itu saya ada konsep banyak, mau ngomong banyak, tapi setelah saya mendapatkan yang disampaikan oleh Ananda Rengga dan juga Bapak Kades tadi itu, saya akhirnya ikut ini ya, seolah-olah kami ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua, karena kebetulan saya juga sebagai orang tua.
Mungkin akan saya mulai dari sebuah cerita. Ada cerita pendek yang mungkin nanti bisa dijadikan kita pembelajaran, khususnya bagi anak-anak. Di suatu masa ada keluarga kecil, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya satu. Anak kecil ini dia mulai mendapatkan pendidikan sekolah. Kebetulan sekolah di MTS atau SMP waktu itu. Selama sekolah yang awalnya anak kecil tadi itu, ketika masih kecil anaknya itu nggak pernah nakal. Nggak ngerti arti nakal, nggak ngerti. Yang ngerti hanya ketika dimarahi sama orang tuanya, dia nangis. Tapi setelah mengenal sekolah di jenjang menengah, atau SMP maupun MTS seperti itu, anaknya mulai mengenal teman-temannya, lingkungannya sudah mulai berubah, tingkah lakunya sudah mulai berubah, mulai kenal nakal, mulai kenal tukaran, mulai kenal omben-ombenan, bukan minuman ini ya, tapi minuman yang lebih kepada memabukkan. Mulai berani melawan orang tua. Suatu ketika, di suatu malam, orang tuanya marah-marah sama anaknya. Orang tuanya bilang begini, "Le, ojo nakal. Hidup itu gak bisa diselesaikan dengan kenakalan," katanya orang tuanya. Tapi si anak membantah, karena anaknya bilang, "Aku pengen kebebasan," katanya. Singkat cerita, orang tuanya sudah tidak bicara lagi. Tapi orang tuanya ada kalimat dari orang tuanya, sedikit kalimat yang mungkin nanti akan menjadi pengingat buat dia. Kalimatnya begini, "Jangan sampai menyesal di kemudian hari." Itu kalimat orang tuanya. Singkat cerita, setelah berjalan beberapa hari, beberapa waktu, anaknya mulai membawa kenakalannya ke dalam rumahnya. Sehingga ketika malam hari semua sudah tidur, orang tuanya sudah tidur, anaknya mencoba membuat kenakalan sendiri. Dia mulai bermain lilin. Dia mulai meracik sesuatu yang berbahan kimia. Setelah dia meracik, ternyata lilin itu roboh. Ketika lilin roboh, kena bahan kimia. Sehingga apa yang terjadi? Rumah yang berdindingkan bambu, rumah tabing kalau Chan Madura itu, rumah gedek di Wong Jawa itu langsung terbakar. Ketika terbakar, anak itu ketakutan dan lari keluar rumah tanpa sadar bahwasanya orang tuanya ada di dalam rumah. Nggak sadar karena dia ketakutan, dia lari keluar rumah. Setelah dia lari terselamatkan, ternyata dia lari ke rumah tetangganya untuk mencari bantuan. Di malam hari tetangganya tidur semua, ngebanguninnya agak lama. Setelah dia kembali membawa tetangganya, ternyata rumah dan isinya sudah hangus terbakar, termasuk orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal di saat rumahnya kebakaran, karena orang tuanya sedang tidur, tidak sempat untuk melarikan diri ketika terjadi kebakaran. Dan anak itu duduk termenung di depan rumah yang terbakar dan menangis, menunduk menangis dan mengatakan, "Aku menyesal." Anak-anak sekalian yang saya cintai, hikmah dari cerita itu apa? Nasihat orang tua itu gak ngawur. Ini kata kuncinya. Kalian boleh lebih pintar dari orang tua kalian, tapi kalian tidak akan bisa melebihi pengalaman kami sebagai orang tua.
Kalian boleh lebih cerdas, lebih tinggi ilmumu, tapi pengalamanmu tidak jauh lebih tinggi dari pengalaman kami sebagai orang tua. Makanya perlu saya sampaikan, nakalmu mulai saiki leren. Nek nakalmu gak mlebu Al-Qur'an, leren. Nek nakalmu iso mlebu Al-Qur'an koyok Abu Lahab, terusno. Tapi nek nakalmu gak iso mlebu Al-Qur'an, nakalmu mek gur mlebu Quran, prei. Leren mulai saiki. Ini yang perlu kami sampaikan. Saya tegaskan sekali lagi itu. Jadi kenakalan itu sebenarnya bagian dari ekspresi diri. Ayo, kamu boleh nakal. Tapi kemarin, saiki prei. Leren. Makanya dari pengalaman itu, dari cerita tadi itu bisa kita ambil hikmah bahwasanya mari mulai saiki dawuh-dawuhe maturid orang tua itu tolong untuk dilakukan. Tidak hanya didengar tapi dilakukan. Ini yang paling penting. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwasanya ini bedanya sekolah dan ketika kalian sudah keluar dari sekolah untuk menapaki kehidupan. Bedanya di mana, Pak? Yang pertama, ketika sekolah kamu belajar dulu baru mendapatkan nilai. Belajar untuk mendapatkan nilai biar lulus. Nih. Nilai yang kamu dapatkan hanya berupa angka. Tapi ketika kita dalam kehidupan kita mendapatkan masalah dulu baru kita belajar. Ingat, nek wayahe sekolah kowe dikei masalah kongkon nyelesaikne baru dapat nilai. Berarti ada pembelajarannya baru mendapatkan rewardnya. Beda kalau nanti sudah lulus, yang terjadi apa? Enek masalah dhisik baru ada pembelajarannya. Ini bedanya. Makanya besok ketika kamu menghadapi kehidupan, nenek masalah ya berarti ya sing tak omong sekarang ini. Yang saya bilang sekarang ini diingat-ingat. Oh ada masalah, oh berarti nanti pasti ada pembelajarannya. Yang kedua, sekolah itu kita disuruh, kita bisa lulus kalau kita punya nilai. Orientasinya adalah nilai yang bagus biar kita bisa lulus. Dalam kehidupan, kita tidak cukup dengan sebuah nilai, tapi lebih kepada nilai-nilai. Kalau kalian pengen bisa hidup di masyarakat nanti, kalian harus punya nilai-nilai. Nilai-nilai di sini yang dimaksud bagaimana? Nilai-nilai yang saya maksud di sini adalah tentang strategi. Kalau kalian semua nanti keluar dari sini nggak punya strategi, kalian akan berat dalam menghadapi hidup. Tapi kalau kalian nanti punya strategi yang dikatakan sebagai nilai-nilai tadi, maka yang terjadi kalian akan dimudahkan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dalam hidup kalian. Jadi anak-anak sekalian, mulai sekarang yuk saya mengajak diri saya dan juga mengajak kalian semua untuk mulai hari ini merenung. Tundukkan kepala, merenung. Sebentar lagi kita mau apa? Apakah masih mau nakal? Apakah masih mau membuat orang tua kita selalu berpikir? Tentunya tidak. Makanya saya tegaskan lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Nek nakalmu gak iso masuk Al-Qur'an, prei.
nek gue mlebu koran prei. Itu ya, tolong mulai sekarang ini untuk dipahami. Cukup ketika sekolah kamu nakal, cukup ketika MTS nakal, MA nega, cukup ketika MA nakal, setelah lulus ke kuliah mungkin tidak akan terjadi kenakalan yang sama lagi. Anak sekalian, Bapak Ibu yang saya banggakan, perlu saya sampaikan juga bahwasanya tadi disebutkan oleh Bapak Pengawas, hari ini Darussabian akan ditinggal oleh 40 siswa yang sudah lulus. Tentunya ini menjadi PR buat kami sebagai di yayasan maupun di madrasah, menjadi PR bahwasanya yang nek sing metu 40 berarti sing mlebu kudu minimal 40. Mohon kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian nanti untuk dukungannya kepada Yayasan Darussabian Sholafiyah, bagaimana nanti bisa memenuhi pagu ini, dan juga berharap kepada semua yang hadir di sini, mohon untuk mari sama-sama membesarkan Darussabian. Yang jelas hadirnya Darussabian di Desa Karangduren ini dengan harapan membawa perubahan di desa ini dan bermanfaat untuk masyarakat di Desa Karangduren khususnya. Makanya kami dulu mendirikan madrasah karena madrasah itu bermartabat katanya. Makanya saat nakal-nakali arek madrasah insya Allah masih punya adab. Oke. Makanya nih, kalau guyonan saya sama anak-anak itu saat nakal-nakalmu paling gak cik sholat. Itu kalau anak madrasah, cik ngerti arti sholat begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nggak banyak karena memang cuaca sudah panas. Bapak Ibu wis mulai kipas-kipas, kipasnya kayak kurang banter iki. Guyu kepanasan le. Iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua yang saya sampaikan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Yang jelas nggak ada niatan saya untuk menyinggung salah satu di antara kita. Tujuan saya adalah untuk mengajak semua menuju kebaikan. Karena apa? Karena ini insya Allah tempat ini tempat yang penuh dengan ilmu, penuh dengan ajakan kebaikan. Kita tidak akan mengajarkan yang jelek-jelek di sini. Semoga bermanfaat. Semoga putra-putri panjenengan menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang sukses di dunia wal akhirat, yang bisa membawa orang tua bisa bahagia dunia dan juga selamat nanti di akhirat. Semoga ilmu kalian yang diterima di Darussabian bermanfaat, bisa dijadikan bekal untuk masa depan kalian nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, doa merupakan permohonan, harapan, permintaan, dan pujian sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untaiannya menjadi ibadah yang paling mulia, menempati acara yang keenam yakni pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Sulaiman. Kepada Ustadz Sulaiman kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdash syakirina hamdan na'imin hamdi wa fi ni'ama wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati abadan aman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li azwajina wa li masyayikhina wa li akhina wa liman ahsana ilaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin minat al ahya'i wal amwat.
اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا تلاميذنا وتلاميذاتنا وأوصنا جميع تلاميذنا وتلاميذاتنا MTS MA Darusibyan. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا من تلاميذنا وأوصنا جميع تلاميذنا وتلاميذاتنا MTS MA Darusibyan من عبادك الصالحين ومن أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا أجلا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاء بسر الفاتحة. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, usailah sudah acara demi acara pada hari ini. Saya Muhammad Zainuri. Saya Ella Maria Ulfa. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata maupun tindak tanduk yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.